Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Wrestling, tentunya untuk membahas apa aja yang akan terjadi di Survivor Series nanti, dan tentunya ada beberapa spoiler. Let's fucking go. Bentar, bikin. Guys, I'm on stream. Yuk join live. Kita bakal bahas lagi tentang Survivor Series tentunya, dan beberapa spoiler tentang SmackDown. Let's go. Saya akan jawabin beberapa pertanyaan dari kalian juga di kolom komen. Langsung saja. Halo yang baru gabung, halo. Kita baru aja mulai ini. Bentar, ini chatnya di clear dulu ya. Nah. Halo yang baru gabung, kita baru mulai acara live streaming hari ini ya. Tentu saja akan ada banyak bahasan hari ini. Jey Uso, ada Jey Uso, Roman Reigns, Jimmy, gokil. First, gokil. Halo. Sebentar. Saya mau setting dulu ya, bentar. Halo Jey Uso, halo Len. Halo. Saya mau setting dulu ini. Kita opening dulu ya. Like dulu gak sih guys? Like dulu biar apa? First, gokil. Ada yang mau nanya sih. Nanya apa nih? Let's go. Yuk, bentar saya mau posting dulu ini. Sok, nanya apa sok? Saya jawab sok. Yuk, nanya apa? Oh, makasih yang udah ngasih gift. Makasih. Gokil untuk Jey Uso, I acknowledge you. Jey Uso, Roman Reigns, Jimmy Uso. Kamu anggota Bloodline ya? Bentar, saya mau upload dulu postingan. Yuk, nanya apa yuk? Hari ini kita mau bahas seperti biasa. Apa namanya? Di like dulu guys, biar apa? Biar tambah rame, dan saya mau mulai beberapa berita dan beberapa hal yang mau saya bahas di sini. Apa bener bang, sebenarnya Batista 2021 mau lantik jadi Hall of Fame tapi tunda gara-gara COVID? Udah lama ya? Bentar ya, sebelum mulai. Bentar, sebelum bro, ini sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu, ini mikrofon sama backsoundnya aman nggak? Kekencengan nggak? Tolong dong, sebelum lanjut, aman nggak? Kekencengan nggak backsoundnya? Takutnya nggak nyaman kalian. Tolong dong kasih info. Aman nggak? Aman nggak? Tolong dong. Nah, kita aman. Oke, lanjut. Ya bener, karena gara-gara COVID, Batista itu ditunda, jadi nggak jadi Hall of Fame tahun itu. Karena emang tahun itu cukup yang tahun dimana struggle banget. Bahkan bukan WWE aja, mungkin semua industri sedang sulit ya saat itu. Jadi ya udahlah. Oke. Kita opening dulu gak sih? Opening yeet dulu gak sih? Bener gak sih? Opening yeet dulu gak sih? Opening yeet dulu kita. Kita opening itu. Kita opening it dulu ya.
sabar, sabar. Biar opening dulu, nunggu yang lain, kita nunggu yang lain. Kita J Uso. Nah, menghormati our udah muak. Cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Cukup. Cukup, cukup, cukup. Oke, lanjut. Kalian udah nonton belum? Di YouTube saya udah upload video kemarin. Video tentang reply live TikTok kemarin, sama mungkin ada beberapa konten nanti yang akan upload di YouTube. Boleh deh kalian mau request konten apa. Saya ada ide konten sih, tapi belum sempet saya eksekusi karena masih banyak kerjaan. Oke. Roman temen versus Brock teman. Oh, hah? Oh iya, iya. Kira-kira kapan Batista mau jadi Hall of Fame? Belum ya, Batista tuh belum Hall of Fame ya? Entahlah, mungkin masih sibuk di Hollywood juga Batista, jadi ya nggak apa-apa sih. Ini live TikTok apa YouTube juga bang? Ini cuma live TikTok doang. Saya di YouTube belum ada subscriber, jadi tolong di subscribe dulu aja di sini ya, Iqbal Wrestling. Nanti kalau udah lumayan ada subscribernya, insya Allah saya double stream YouTube sama TikTok. Jadi buat teman-teman, saya ada YouTube channel, bisa di subscribe. Noyit. Wargame udah mulai bang? Belum. Wins belum mulai. Wargames kebetulan mulainya nanti tanggal, berarti 29, kalau di kita tanggal 30 hari Minggu, akhir bulan berarti ya. Akhir bulan di Netflix. Jadi tunggu saja. Matchnya ada 4 match. Ada 4 match. Wargame Woman, Wargame Men, Cena versus Dominic, sama Faker versus Nikki Bella. Apakah lanjut atau enggak tahu. Tapi yang pasti 4 match aja udah cukup kayaknya. Pasti bakal lama itu. Wargame Men sama Woman juga bakal lama itu matchnya, jadi cukup kayaknya. Di like dulu guys, di like dulu. Kita mau banyak bahasan, tentunya ada beberapa bahasan tentang Survivor Series. Terus ada sedikit spoiler tentang SmackDown minggu depan. Jadi minggu depan itu, ini info buat kalian. Minggu depan itu SmackDown tuh tapping. SmackDown tuh tapping. Udah tapping dari kemarin pas abis acara SmackDown kemarin. Intinya SmackDown minggu depan itu nggak live. Jadi tentunya udah pasti banyak spoiler. Tadinya saya mau bikin watch along di TikTok, cuman paling nanti di Raw saya coba buat watch along Raw. Jadi SmackDown minggu depan itu sudah ada spoilernya, dan saya akan sedikit membahas spoiler yang terjadi. Ada kejutan bro, Jey Uso menang lagi, tolong. Kebayang gak sih? Jadi penonton kita yang sebel ngelihat Jey Uso tiba-tiba terus di-push gitu. Ibaratnya gini nih, penonton datang protes ke siapa? Ke Triple H gitu. Bapak Triple H, kenapa kamu nge-push mulu Jey Uso? Boring, apalagi dia mix skill sama in-ringnya jelek. Terus dibalas sama Triple H, jadi jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi sorry. Jujur sebenarnya songnya enak, saya wrestle Aura Wolves. Tetap saya notice ya, Excel dari kemarin membandingkan Jey Uso dengan Wolves. Untung yang penting jangan dengan MU lah. Ya itu tim favorit saya by the way. Kalian yang entahlah. Bang, menurut lo Logan bakal pegang title gak dalam waktu dekat ini? Logan tentunya bakal jadi penantang utama, atau jadi kayaknya feud selanjutnya si Empang tuh bakal lawan Logan Paul dulu. Karena pas si Empang kemarin merayakan kemenangan World Heavyweight-nya, yang datang tuh Logan Paul. Kayaknya after Wargame bisa jadi si Empang feud dulu lawan Logan Paul. Apakah Logan Paul bakal ngerebut titlenya? Tentu saja tidak dong. Orang yang berhak merebut title ini kalau enggak Roman,
Lesnar atau enggak Rollin nanti. Jadi kalau dalam waktu dekat enggak, tapi Logan Paul itu bakal jadi heel yang sangat mengancam tentunya ya. Sebutin beberapa wrestling yang udah dilantik Hall of Fame tapi menurut lo belum layak. Aduh, saya nggak bisa nilai kalau gini-gini ya. Maksudnya gini, setiap orang juga kan punya perannya masing-masing dan kita nggak bisa nyalahin orangnya karena kan semua udah diatur sama tim kreatif juga. Jadi menurut saya ya layak-layak aja lah selama dia di WWE itu gak punya banyak masalah gitu. Ini War Games kah bang? Udah Survivor udah mulai belum? John Cena yang berikutnya bisa jadi Hall of Fame gak ya? John Cena itu kabarnya di tahun depan bakal jadi Hall of Fame. Salah satu Class of 2026 bersama Stephanie McMahon. Jadi kayaknya bisa jadi Cena bakal jadi Hall of Fame secepatnya. Bang, menurut lo War Games Man bagusan di tahun berapa? Gini, saya bener-bener nonton War Games itu yang mana nih, yang tradisional elimination apa yang War Game kayak sekarang? Event SmackDown versus Raw udah dihapus kah bang? Udah lama gak ngikut WWE lagi. Ya udah lama itu bro. Kapan roster return bang? Waduh, udah lama. Paling ya yang masih bertahan kan sekarang ada beberapa ada beberapa pegulat yang dari dulu sampai sekarang masih ada, kayak misalnya The Shield kan masih tersisa Rollins sama Roman gitu. Ada The Miz, ada siapa, John Cena yang mau pensiun kayak gitu. Akibat kelamaan scroll TikTok jadi kena spoiler Jay versus Rusev sama LA Knight versus Miz. Kita bahas nanti ini. Enak mode eliminasi daripada War Games. Oke. Jey Uso anak emas jir. Sabar. Ini tuh era dimana dulu ketika zaman Roman Reigns, zaman Roman di-push terus, banyak orang yang protes. Sama nggak sih? Nanti kedepannya saya nggak tahu. Tapi dulu Roman juga di-push banget gitu. Dan penonton nggak setuju sebenarnya. Tapi akhirnya kan berhasil juga. Justru jalan pertama menurut saya buat si Jay ini naik ya harus turn heel dulu. Kita lihat gimana Jey Uso menjadi heel dengan sebagai single wrestler jadi heel. Apakah akan works atau enggak? Karena Jey Uso as a babyface sangat cuak. Tenang, nanti my boy Guntah bakal pakai Jay Slim. Nanti tap out gitu. Tap out. Kayaknya selama penonton arena reaksinya masih bagus bakalan di-push. Iya. Jadi WWE itu tentunya yang lebih mentingin penonton di arena, bukan penonton yang kayak kita. Ya mereka nggak peduli mau mau segimanapun reaksi penonton di layar kaca. Kalau tiketnya laku-laku aja ya it's okay, nggak apa-apa. Dan di arena kenapa ya masih banyak yang ngiyit gitu. Gak sabar lihat Brock Lesnar bantai War Game. Nanti Brock Lesnar itu bakal ngancurin semua orang di War Game. Gak harus tim babyface, tim heel kayaknya juga di F5 tuh, Heyman di F5 tuh. Apakah Bang Iqbal menjadi cenayang dan prediksi tepat di Survivor Series? Let's go. Saya udah prediksi dan video prediksinya saya akan upload nanti malam. Jam 9 lah. Jam 9 ada 4 match. Untuk yang ini spoiler, untuk yang men, untuk yang Survivor Series War Game yang men, saya prediksi yang menang The Vision. Untuk yang Survivor Series Woman, saya prediksi yang menang itu tim babyface karena kita tahu sendiri sangat OP itu Rhea Ripley dengan Charlotte Flair. Ditambah ada Io Ejeli lagi. Gimana coba ngelawannya? Terus untuk match Faker lawan Nikki Bella, ini mah udah gampang lah, all in Stephanie Faker. Dan yang terakhir untuk match Cena versus Dominic Mysterio, saya menjagokan atau saya memprediksi kalau yang menang adalah Dominic Mysterio. Apa alasannya? Nonton saja nanti di video YouTube saya ya. Nanti saya juga ada upload beberapa klipnya di TikTok. Jadi langsung saja ke Iqbal Wrestling, di subscribe ya. Subscribe. Bang, menurut lo Logan bakal pegang title? Oh iya, yang tadi
Salam Yit Max Iqbal. Yit. Apakah Bang Iqbal nonton Watch Along Survivor Series bareng Bang Gilang Cenayang? Semoga aja, semoga. Saya belum pernah nyoba Watch Along, tapi tiap saya bikin konten pasti live pas acaranya mulai. Jadi saya tuh masih kayak nggak pede, kayak takut nggak ada yang nonton atau apa gitu. Jadi nanti aja lah gitu, gimana berjalannya. Tapi saya mau mencoba, ya nggak ada salahnya kan buat mencoba. Jadi tunggu aja infonya. Bang Orton kemana sih? Orton itu lagi liburan, ditunggu aja. Jadi Orton tuh ternyata nggak ada apa-apa, tapi dia mau sesimpel dia tuh lagi liburan bareng keluarganya, off aja gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Kalau Jay-nya turn di Survivor atau gak tahu kapan, yang penting pasti turn heel. Iya. Tapi jujur Roman waktu di push zaman terakhir Big Dog auranya udah gede, tidak seperti. Tunggu aja bro, tunggu aja. Bisa jadi nanti kalau bisa jadi kalau misalnya ada perkembangan yang lain kan, tiba-tiba Jey Uso punya aura setara Big Dog. Tapi nggak mungkin lah. Live kapan bang? WWE itu tiap 2 minggu sekali, tiap seminggu 2 kali acaranya, SmackDown dan Raw. Kalau di kita tayangnya hari Selasa dan hari Sabtu jam 7 atau jam 8 pagi. Untuk premium live event biasanya hari Minggu, jamnya sama, jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi tontonnya di mana? Di Netflix, atau bisa di link-link lain. Bisa, nanti teman-teman bisa saling share ya. Jacob Fatu lebih beraura dibanding Kakak Yit. Oh iya, NXT, sorry, ada NXT sorry saya lupa, hari Rabu. Maaf, lupa. Ini untung ada yang ingetin nih, Bang Excel nih. Jacob Fatu lebih beraura dibanding Kakak Yit. Yit mah bandingin Jimmy juga lebih aura Jimmy daripada Jay. Apaan? Bang, apakah kamu pecinta Yit itu? Apakah kalian mau mengganti poster ini dengan poster ini? Nah, full aura enggak sih? Full aura, lihat bro. Full aura bro. Lihat, apakah John Cena mau diganti dengan poster ini? Ketik 1 yang setuju. Ketik 1 yang setuju poster ini dipasang lagi untuk menggantikan posternya John Cena. Enggak ada ya? Ya udah. Tidak, enggak ada. Aduh, sulit lagi. Kita pegang aja ya. Kita pegang aja sambil memegang Yit. Nah, gila, keren gini, bro. Sulit bentar. Anjing, sulit banget. Udah, dibawa aja lah. Bang, menurut lo WrestleMania bakal ada kemungkinan main di Stadion Madrid gak? Enggak, sulit. WrestleMania itu sulit banget. Sulit banget buat tampil di luar Amerika, itu pun di Arab tahun 2027, karena Arab menggelontorkan uang yang sangat-sangat banyak. Jadi sulit. Harusnya poster pas menang WHC bang. Pengennya sih gitu. Tapi saya bikinnya dulu pas sebelum Jey Uso juara gitu. Itu teh sebelum WrestleMania. Jadi beruntung juga sih saya nggak yang versi pegang WHC, karena sebentar banget dong. Aku tuh ya nggak ikhlas ya kalau tiba-tiba ngelihat Jey Uso pegang title, tapi hari ini Jey Uso gitu-gitu aja gitu, nggak ada perkembangan. Modal super kick, spear, sama Uso splash, sama yat. Jangan gitu, guys. Kalau misalnya biar nggak bosen, kalau misalnya saya sambil live-nya
main game juga, kalian bakal nonton nggak? Saya tuh mau menyiapkan ada beberapa games yang mau saya mainkan. Mungkin untuk nostalgia ada game Smackdown Pain atau beberapa game kayak game horror, game story kayak gitu. Ya biar ada live tiap hari kan, maksudnya kalau live tiap hari kayak gini bosen. Jadi biar bahasannya bisa disimpan gitu. Buat misalnya kita main game dalam seminggu tuh 3 kali, terus 4 kalinya kita live review Raw sama Smackdown, atau kalau nggak ada premium live event, terus satunya lagi kita ngobrol biasa gitu. Atau kalau enggak, di sini ada yang minat nggak tiap 1 kali dalam seminggu saya mau bikin live podcast berdua aja sama siapapun itu. Nah, nanti kita di Discord bisa bikin konten atau live bareng gitu. Saya mau bener-bener ngobrolnya langsung gitu, nggak lewat kolom komen kayak gini. Nah, yang tertarik boleh banget bisa DM di saya. Saya juga nggak tahu kan, maksudnya kalau ditunjuk siapa-siapa sulit ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau, nanti kita bakal bikin live bareng live bareng di Discord kayak podcast gitulah, ngebahas beberapa hal, update Smackdown atau Raw atau Premium Live Event di WWE. Let's go. Itu dia. Ini gimana nih? Malah pada ribut, Bang, kemungkinan ada kejutan gede Wadep nanti. Kayaknya kejutannya paling chaos aja gitu kayaknya. Yang return nggak ada info kenceng yang return siapa. Karena masalahnya saya pun melihatnya kalau ada yang return, kemungkinannya di Royal Rumble paling dekat, antara Liv Morgan atau Chris Jericho yang kencang banget infonya. Tapi buat di Survivor Series saya nggak nemu atau nggak lihat berita siapa yang bakal return. Kayaknya simply cuma match doang, tapi bakal chaos banget kayak gitu. Tapi masalahnya crowd Eropa itu gila kalau dibanding sama crowd USA. Apa gara-gara keseringan? Gini, crowd di Eropa sama Amerika itu beda banget. Di Eropa itu udah jelas, kita tahu sendiri, crowdnya bagus banget. Crowdnya Prancis, apalagi Prancis, London bagus. Tapi yang jadi masalah adalah WWE itu sulit buat pindah ke negara lain. Pindah ke negara lain karena ya kan ini olahraganya dari Amerika gitu. Kalau misalnya harus pindah pun ada kompensasi berupa uang yang banyak gitu. Yang sekarang dilakukan oleh Arab Saudi. Arab Saudi tuh Royal Rumble tahun depan di Arab. WrestleMania 2027 itu di Arab Saudi. Jadi tentunya kalau masalah crowd itu nggak terlalu penting. Yang dipentingin TKO sekarang adalah uang. Aku nonton live di Netflix setiap hari Selasa. Nah, bagus. Nontonlah di Netflix karena ada ada komentator bahasa Indonesia juga. Jadi yang nggak mengerti bahasa Inggris bisa langsung saja. Orang Bandung kah, Mang? Orang Sunda sih, tapi saya bukan di Bandung saya. Saya dari, kalau yang tahu, dari kota Tasikmalaya ya. Begitu. Bang, lu tahu nggak? Zaman dulu WWF ada 2 pegulat habis mabuk dan di hotel mereka berantem dan sampai pakai. Saya ingat. Saya lupa tapi kejadiannya. Bentar. Ada sih, inget sih saya, tapi kayaknya gitulah. Soalnya zaman dulu itu, zaman WWF itu gila-gila gitu. Tahu sendiri feud-nya Stone Cold gitu kan dulu, Undertaker zaman-zaman Attitude Era itu, apalagi zaman-zaman dulu, wah gokil sih. Pasti tahu dari channel Bang Gilang. Iya, tentunya. Itu salah satu channel Indonesia, versi Indonesia yang membahas WWE. Saya juga salah satu yang terinspirasi dari
Bang Gilang sih. Dan Bang Gilang juga beberapa kali mention, dan ya udah kita saling support aja, biar apa? Biar yang nonton WWE itu gak norak lah. Gitu. Saya tuh pengen berusaha mengedukasi orang-orang kalau ini tuh sport entertainment loh, jangan norak gitu. Maksudnya di luar itu ini tuh udah jadi sesuatu yang mereka berdamai kalau memang ini sport entertainment gitu, dan dinikmati aja sebagai sebuah pertunjukan. Intinya gini, saya tuh ngelihatnya simpelnya gini, nonton WWE itu kayak kita nonton teater tapi adegan gelutnya langsung gitu, ada gitu. Kayak gitu. Bang, menurut lo era mana yang bagus, era Vince atau Hunter? Ya jelas era Vince lah kalau secara secara apa, unpredictable gitu. Di era Vince tuh kita kadang nggak bisa prediksi arahnya bakal kemana, karena tiba-tiba baru aja menang title di event title selanjutnya pindah lagi titlenya, tiba-tiba ada ini itu. Sementara di era Triple H, saya tuh dari awal bikin konten, berarti pertengahan tahun sampai sekarang tuh mudah aja gitu buat memprediksi kayak premium live event ini yang menang siapa, ini yang menang siapa, yang arahnya kemana, mudah aja gitu. Bookingan Triple H itu bookingan standar apa namanya, orang-orang yang kalau udah ngikutin WWE pasti tahu arahnya bakal kemana kayak gitu. Tapi di beberapa momen ada elemen of surprise-nya. Cuman saya rasa di era Vince itu lebih unpredictable dibanding di era Triple H kayak gitu. Banyak tak ceritanya di Dark Side? Banyak. Hai guys, halo Naya Jax, kamu salah satu yang nanti bakal War Games kah? Ngajak-ngajak bocil lagi si Last Legend, enggak bocil, ngajak bocah Last Legend lagi. Kenapa nggak ngajak yang lain gitu ya? Terutama yang flight kasus nah ini juga, ini gokil ini yang tentang kasus ini di apa, di yang tentang flight itu sampai beritanya dulu, wah gila sih dulu, emang dulu tuh gila. Kok gue rasa Wargame momen yang heel tahun ini win ya? Enggak, yang menang itu bakal Babyface. Kamu Nia Jax jangan mentang-mentang fans Nia Jax bakal milih heel, tolong. Nggak, Getang, terserah ya, semua orang bisa prediksi, tapi prediksi saya yang menang itu tim Babyface. Karena di kemarin pun, karena gini, isinya orang gila semua di Babyface, Rhea Ripley, Charlotte, AJ Lee. Sementara di tim heel ya udah gitu kayak Nia Jax gitu. Nia Jax bagus, Nia Jax, terus Becky Lynch salah satu former IC title, dia juga salah satu the greatest wrestle female of all time gitu kan. Tapi masih kurang lah kalau dibandingin dengan Charlotte Flair atau Rhea Ripley. Apalagi ditambah AJ Lee sekarang. Alexa Bliss jadi pemanis, Io Sky yang apa namanya, yang jadi pelengkap. Udah nggak pelengkap sih, ya udahlah gitulah. Bang, tim Brock Lesnar versus tim Angle waktu itu tahun berapa? Waduh, udah lama ya, lupa saya. Tapi bookingan Triple H yang membuat sinetron heel gimana pendapat lo? Gini, saya breakdown sedikit ya. Menurut saya heelnya Cena plop enggak, klop enggak. Apa dong bang? Pasnya gini, saya jujur menikmati masa heelnya John Cena, karena itu hal yang gak pernah saya dapatkan selama saya menonton WWE dari SMP tahun 2011, enggak deng, 2012 2013 lah. Apalagi saya nonton sebelumnya juga Cena nggak pernah kayak gini. Jadi saya ngerasa puas dan pas aja gitu ngelihat heelnya John Cena. Dan setelah ngelihat di Netflix, di Unreal, gimana prosesnya dari A sampai Z Cena turn heel, wah itu gokil bro, nggak ada yang tahu. Bahkan kameramen juga kayak nggak tahu, langsung diarahinnya sama bapak Triple H gitu. Iya bang, soalnya kalau Triple H pindah titlenya cuman di WM doang, kalau di Vince biasa di Raw terus. Nah iya bener. Yang jadi masalah adalah
Yang jadi masalah adalah di zaman ini kita tuh udah bisa nebak arahnya bakal kemana. Karena apalagi kita sebagai orang yang ngikutin WWE pasti tahu lah bakal kemana arahnya. Ngakak banget. Ngakak gimana nih? Oh, makasih buat Faulil yang udah mengasih kopi saya. Saya belum ngopi hari ini. Kita minum dulu. Bang, you rasa Nikki versus Steph gimana tuh pindah title gak? Enggak. Stephanie Faker lawan Nikki Bella itu sesimpel buat ngasih kesempatan Faker gimana kalau Faker dikasih feud yang serius. Apalagi Nikki Bella habis turn heel. Kita tahu sendiri Faker di sebelum-sebelumnya cuman lawan-lawan babyface doang gitu. Kayak Io Sky kayak gitu. Kemarin kan match di champion versus champion, ya udah nggak ada signifikansinya buat buat kedepannya. Jadi ini tuh hal yang paling saya tunggu. Kenapa? Karena meskipun nanti Nikki Bella bakal kalah, tapi yang akan saya fokuskan adalah gimana Faker dan Bella membuild up feud ini menjadi lebih menarik. Karena jujur saya senang Nikki Bella turn heel karena Bella itu lebih punya aura turn heel sebagai heel daripada sebagai babyface. Sebagai heel kita tahu sendiri Bella seperti apa dengan mix skillnya, dengan mungkin skill in ringnya saya ngelihat masih kaku ya Nikki Bella karena abis return juga ya udah tua juga, enggak tua sih ya udah lama juga ya dibandingkan dengan Faker jauh lah. Travis Scott doang yang kurang pasnya. Wah, masuk storyline segala. Iya bener. Makanya kan saya bilang pas aja gitu. Pasnya dalam arti banyak kurangnya juga. Selain batu juga si The Rock kan datang udah gitu aja, nggak ada signifikansi lain gitu. The Rock, terus Travis Scott gitu yang cuman di WM kayak gitu udah gitu kan. Apa ruin wrestling? Ya emang ruin wrestling sih, tapi nggak Travis Scott juga dong. Lagi dengan Finn, saya yang tadinya suka sama lagu itu tiba-tiba jadi malas kalau dengar lagu itu. Keinget momen WrestleMania anjir. Guys, di like dulu, jangan lupa di share biar banyak yang gabung juga. Biar tambah rame lah kita ya. Apalagi nih? Dulu juga ada fans WWE di Twitter namanya Dolphin. Dia memprediksi semua pertandingan betul terus. Oh iya bener. Ada dulu. Sampai dulu tuh kalau nggak salah apa ya? Saya lupa ceritanya. Intinya dia tuh bisa menebak dan katanya dia tuh punya info A1 dari orang dalam. Jadi ya gitulah. Ya makanya bener sampai digocek itu sampai sampai last minute. Pernah WWE ngeganti hasil pertandingan di last minute banget karena gegara orang ini. Bri harusnya back sih. Bri Bella sulit sih buat return karena karena Bri Bella itu kan suaminya juga di AEW. Terus di beberapa podcast dia bilang kayak sulit gitu buat balik ke WWE. Tapi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Triple H nggak bisa gulat lagi ya bang? Wah, Triple H mah udah tugasnya udah bukan gulat lagi, udah jadi booker. Dia mah udah jadi ngebooking match. Jadi ya udah bukan masanya lagi Triple H. Guys, jangan lupa di like dan juga jangan lupa buat kalian yang mau nonton replay live ini, dan insya Allah kedepannya saya bakal bikin konten di YouTube. Langsung saja ke YouTube di Iqbal Wrestling di sini. Di subscribe juga. Nanti saya juga bakal bikin beberapa konten yang tentunya seputar WWE. Begitu. Ini Cody gue udah boring sih ngelihatnya. Ini Cody gue udah boring sih ngelihatnya. Enggak, kemarin nonton enggak yang strong promo itu Cody yang pas di SmackDown. Itu bagus loh promonya.
Cody kalau mode mix skill kayak gitu udah nggak ada obat sih. Itu yang jadi alasan Cody Rhodes di-push sekarang jadi WWE superstar gitu. Apa namanya? Jadi harusnya Cody emang saya prediksi tahun depan bakal turn heel. Cuma kita nggak tahu, mungkin alasannya kayak karena abang Yur RDZX yang bilang boring, jadi Cody kesel terus turn heel. Bisa jadi bang. Anda tolong dicatat orang ini yang bisa jadi penyebab Cody turn heel ya. Bang, lu tahu nggak cerita Ride Plan to Hell? Oh yang itu ya, yang zaman dulu di channel Bang Gilang juga ada. Langsung sajalah ke sana. Saya tuh lupa ingat kalau cerita-cerita kayak gini karena saya juga dapat infonya salah satunya dari Bang Gilang kayak gitu. Seth Rollins return langsung incar Punk atau The Vision dulu bang? Pertama pasti Rollins bakal confront The Vision dulu, terus barulah si Punk kayak gitu. Karena kalau si Punk di WrestleMania, saya prediksi Rollins itu bakal munculnya atau returnnya di WrestleMania karena itu yang paling pas aja gitu. Kalau misalnya gini, itu kan udah bikin teaser WrestleMania, iklan yang main kasino itu tuh Roman Reigns, Roman Reigns, terus Brock Lesnar, ada si Punk, ada Cody. Di sana kan nggak ada Seth Rollins. Bisa jadi sampai WrestleMania pun Rollins nggak bakal return, dan returnnya bisa di WrestleMania itu sendiri atau di Raw after WrestleMania. Jadi ditunggu aja, Seth Rollins pasti bakal balik, tapi bukan sekarang. Saya prediksi kalau di Royal Rumble yang bakal return paling antara Liv Morgan atau kalau enggak Chris Jericho. Nanti bisa jadi Chad Gable juga bakal return nanti, karena kita menunggu gimana Gable face to face dengan Ludwig Kaiser as El Grande Americano. Enggak, El Grande itu bukan Chad Gable dan Ludwig Kaiser ya, ingat. Bang, gue mau tanya apa nih? Kata banyak orang Indonesia kemungkinan besar Sami Zayn yang menang, apakah benar? Itu adalah isu yang menguat karena di Arab Saudi. Tapi enggak lah, saya pengennya Bron Breakker. Jujur ya, saya pengennya Bron Breakker. Tapi Sami Zayn juga masuk akal juga. Kita lihat indikatornya gini lah. Lihat aja di sampai WrestleMania sampai Royal Rumble, apakah Sami Zayn ini cukup mengangkat WWE dengan feud-nya dengan Solo Sikoa atau MFT? Kalau misalnya feud-nya bagus dan kemungkinan bakal di-push, bisa jadi yang menang itu Sami Zayn dan bakal nantang Cody Rhodes. Karena saya berpikir kemarin pas Sami Zayn lepas title, Sami itu bakal ngincer world title-nya Cody, jadi penantang utamanya Cody, karena di segmen itu kita kekurangan pegulat buat yang nantang Cody. Drew udah mencoba beberapa kali gak berhasil. Jacob Fatu kemarin yang mau jadi penantang tiba-tiba cedera. Siapa lagi orang yang berhak gitu kan? Makanya saya ngelihatnya seperti itu, tapi ternyata Sami Zayn di-feud-kan dulu dengan MFT. Kayak gitu. Dan buat kalian nih info, di next SmackDown minggu depan akan ada traditional elimination match antara tim Sami yang isinya Sami Zayn, Rey Fenix, Shinsuke Nakamura, MCMG melawan tim MFT. Solo, Talatonga, Tamatonga, Tongaloa, terus siapa sekali Jesse Mateo. Nah kayak begitu. Gue yakin kalau Rollins yang return yang megang title bukan babyface. Bisa jadi mungkin Lesnar atau kalau enggak siapa ya, sulit sih. Bukannya Rollins wawancara incar Punk dulu baru The Vision.
Jujur ya, semenjak ada kasus Rollin ngeprank kita di SummerSlam, saya tuh nggak terlalu peduli atau nggak percaya dengan omongan-omongan Seth Rollins dan Becky Lynch gitu. Karena bisa jadi semuanya jadi plot twist gitu, jadi storyline gitu. Kemarin juga jadi storyline gitu. Gokil emang dua orang itu. Pasti Rollin back, dia akan jadi babyface. Iya pasti, dia itu sekarang kan pasti jadi babyface lah. Karena kemarin kan habis dikhianati. Nikki Bella ternyata nggak bergulat penuh waktu, padahal udah berharap dia bakalan kembali bergulat. Nikki Bella kan datang cuman buat ngangkat pegulat yang baru, jadi disyukuri aja Nikki Bella ada juga. Ini jadi momen spesial buat kita bisa ngelihat kembali Nikki Bella, karena di era diva era gokil banget itu Nikki Bella. Guys, di like dulu biar apa? Di tap biar makin rame kita. By the way, saya cuma sejam live-nya, cuma mungkin sekitar setengah jam lagi. Kita ngobrol-ngobrol aja sekarang karena nanti di akhir saya mau bahas beberapa spoiler Smackdown minggu depan. Jadi kita bahas dulu atau komen dari kalian. Kira-kira Charlotte berkhianat nggak ya Bang di War Games? Enggak. Karena Charlotte menurut saya bakal jadi penantang utama Jade Cargill. Cargill sekarang udah jadi heel. Kalau Charlotte posisinya turn heel juga agak sulit sih. El Grande Americano lagi over banget di Triple E. Ya emang tugasnya itu sih, buat ngangkat Triple E. Aku pengennya Braun Breaker, Drew McIntyre, CM Punk, Dolph Ziggler. Apa nih buat War Games maksudnya? MFT bagus juga tuh bookingannya Bang lawan The Wyatt Six. Iya, apalagi nah ada teaser buat minggu depan MFT dengan Wyatt Six, tapi nanti. Solo lanjut feud sama Uncle Howdy atau Wyatt Six kayaknya. Ya, ini spoiler. Aku jarang nonton WWE cuma Royal Rumble doang. Oh gitu, pantesan. Nonton atuh. Nah, jadi Bang Andri nih kalau males nonton acaranya, langsung saja subscribe YouTube saya dan follow TikTok saya ya. Meskipun kayak nggak ngikutin, tapi ada beberapa hal yang nanti akan saya review. Kayak kemarin kemarin saya review dari awal sampai akhir gimana ceritanya. Terus ada beberapa klip reaction yang bisa ditonton di TikTok saya. Jadi komplit lah. Mau versi pendek di TikTok, mau versi panjang di YouTube, silahkan. Yang penting kita sebagai pro wrestling fans bisa menikmati acara gulat. Itu dia. Nunggu Randy Orton yang selalu tease ambil title dari Cody. Tunggu aja, Randy Orton tuh lagi liburan. Lagi liburan bareng keluarganya, lagi off dulu, sabar. Oh iya Bang, yang cederain Jacob siapa ya? Kayaknya kalau Cody mau turn heel bisa dibikin Cody yang hajar Jacob kayaknya. Kalau mau dibikin mau dibikin alasan turn heel-nya Cody. Istri Randy Orton jengkel dengan Triple H karena udah jarang muncul di WWE. Salah satunya ini. Apa alasan Triple H nggak pakai Randy Orton? Sebenarnya gini, Randy Orton tuh kayaknya udah cukup aja. Dalam arti dia tuh sebelumnya kan udah jadi face of company juga. Cuman kan sekarang ada masanya lah. Masa orang berpindah lah, mungkin sekarang lagi di zaman Cody Rhodes dulu, atau kalau enggak kita bakal menyambut masa Dominic dan Braun Breaker gitu, kayak gitu. Wargame-nya kapan? Wargame itu tanggal 30 hari Minggu kalau di waktu Indonesia jam 7 atau jam 8 lah. Gitu. Nikki bukannya feud sama Steph? Iya bener, Stephanie Fokker. Prediksi Bang Wargames tim CM Punk versus Division. Prediksi lengkapnya saya upload di YouTube nanti malam di Iqbal Wrestling. Subscribe saja. Tapi kalau kamu nanya spesifik tim CM Punk lawan Division, yang menang Division. Alasannya langsung saja tonton di sini. Nonton AEW tadi pagi Bang. Jujur saya tuh nggak nonton AEW, cuma nonton highlightnya doang. Karena buat bikin konten WWE aja saya rada kesulitan. Terlalu banyak konten yang harusnya saya bikin tapi belum dibikin-bikin gitu mengenai WWE gitu. Jadi kedepannya saya mau nonton, tapi tadi tuh seru-seru kayak lihat di Instagram juga
gokil matchnya. AEW itu selalu menyuguhkan match yang sangat-sangat gokil. Gue bingung nonton WWE di mana di Netflix, uang gue kagak ada jadi bingung. Nah, saya mah nggak ngomong ya, jadi abang ini bisa langsung saja ya ke sini buat yang mau nonton WWE kayak gitu. Terima kasih untuk Bang Emir Wafi. Tapi saya mah menyarankan di Netflix aja ya, karena saya takut ya ada apa-apa ya. Apalagi nih, kalau Dominic turn face, entar storyline-nya yang katanya Roxanne rebut Dominic, Liv turn face tuh gimana bang? Kayaknya story ini bakal berlanjut, kayaknya bakal bubar juga deh Judgment Day. Ngelihat kalau Dominic turn face, intinya gini. Intinya Dominic tuh bakal feud dulu dengan Ray abis War Games. Kemudian saya berharap Dominic itu difeudkan dengan Finn Balor. Balor yang membuat Dominic bisa jadi kehilangan gelar atau ngeganggu Dominic. Nah, bubarlah itu Judgment Day dan bisa jadi nanti di WrestleMania itu matchnya Dominic versus Finn Balor untuk Intercontinental title. Itu prediksi ideal saya, seperti itu. War Games terbaik stop di NXT. Oke. Lu nonton di situ Kak ya? Kapan ya Finn Balor dapat kesempatan kedua? Bersabarlah untuk para fans Demon Balor. Balor itu ternyata nggak dikasih bener-bener kesempatan di tahun ini. Lawan Penta aja kemarin di SmackDown kalah gitu. Gak dapet spot sama sekali. Kasian. Aku pengennya yang menang Royal Rumble Braun Breaker, Drew, Punk atau Ziggler bang. Oh, antara itu. Ziggler mah kan orang TNA ya. Paling ya Hangman kalau Hangman Adam Page di AEW ya. Saya belum nonton lagi highlightnya. Kalau belum renew Netflix dulu sih di situ terus. Nah ini dari Bang Emir Wafi. Jadi buat kalian yang belum langganan Netflix bisa ikutin saran dari Emir Wafi tadi ya. War Games kapan? Ketinggalan jadwal? Belum bro Rafli belum. War Games tuh tanggal 30. Jadi sabar aja. Judgment Day kagak jelas. Bukan kagak jelas, kan yang lagi diangkat factionnya The Vision. Hans udah kemarin. Hah, yang mana nih? Liv kapan kembali ya? Kalau kembali jadi babyface Royal Rumble. Mending bubar, kembalikan Finn Balor sampai demonnya muncul lagi. Udah muncul di Triple E, Demonito yang kecil tuh. Pendapat lu Logan Paul nyatet dialog di ini lucu sih. Ini lucu sih pas lihat tayangan tayangan pas di acara SmackDown, terus Logan Paul kayak nyatet itu, kayak ya ampun dicatat dong skripnya gitu. Bang berapa Netflix tergantung kamu mau yang versi berapa. Maksudnya gini, ada yang bisa diaksesnya lewat TV, ada yang cuman beberapa device, ada cuma satu device. Jadi langsung saja ke situs Netflix langsung. Judgment Day semenjak ditinggal Edge, Damian sama Ripley malah jadi kroco, malah jadi mid card, jadi semi faction yang jobber doang isinya. Jadi kita tahu sendiri kalah mulu, Finn Balor kalah mulu. Ini factionnya jobber ini. Bentar. Dominic stay heel, dia udah dapat banget dengan gimmick ala Eddie Guerrero. Iya, saya setuju. Dominic itu jangan dulu turn face, karena dapat banget sekarang perannya Dominic sebagai turn heel. Tapi di masa depan kayaknya Dominic bakal turn face, tapi nggak tahu kapan lah. Saya tuh pengennya lama Dominic jadi turn heel. Seru aja nonton match-matchnya Dominic dengan gimmick dirty-nya itu yang bikin kita nggak bisa nebak nih gimana nih ke depannya. Gimana nih akhir dari match Dominic ini.
Apa yang bisa membuat Dominic menang gitu. Kalau nggak bisa tahun ini, demonnya tahun depan. Demon di Judgment Day era kan udah ada pas lawan Edge di Mania. Iya bener. Semenjak Liv cedera, The Judgment Day kurang ke spot sih. Iya, karena awalnya Liv Morgan tuh mau dijadikan pegulat wanita utama di WWE. Tapi karena tiba-tiba cedera pas lawan Kairi Sane, bubar lah itu semua. Bro. Saya tuh udah seneng banget lihat Liv Morgan. Kayak ngerasa ngelihat masa lalu gitu, ngelihat AJ Lee gitu. Tapi pas AJ Lee balik, sepertinya tidak terlalu buruk. Saya lebih mengharapkan AJ Lee. Gue lebih setuju Demon Balor yang win Rumble. Terlalu ini bro. Terlalu sulit. Si jadi potensinya ternyata gede banget ya bang. Iya bener, gede banget. Nonton deh matchnya yang versus Ilja. Itu matchnya bagus banget. Gokil itu. Jadi McDonough itu punya potensi in-ring yang bagus, tapi kita belum ngelihat gimana dia ngehandle feud yang intens gitu, karena ya dia kan ada di faction, jadi nggak pernah bener-bener ada di situasi seperti itu. Tapi harusnya dia punya skill mic yang lumayan juga lah, kan dia juga basicnya bahasa Inggris juga bisa gitu. MFT versus Wyatt Six tenggelam lagi, aduh padahal oke kalau War Games. Saya jujur kemarin pas ada teasing sebelum ada Vision lawan Babyface ini ya, ada teasing di mana sebelum War Games ada momen di mana MFT face to face dengan Wyatt Six. Jujur secara match ini akan jadi feud yang bagus buat War Games. Tapi ternyata karena hype-nya kurang dan kurang star powernya, dibatalin kayaknya sama Triple H. Harusnya Finn dibikin leader kayak Adam Cole di UE. Oh iya, tapi kan Finn nggak pegang title, dan di Judgment Day kan meskipun nggak ada leader, paling ya yang ini yang pegang title yang itunya, yang jadi leader dalam tanda kutipnya ya. Bang, yang Bucks turn face, aduh saya belum nonton AEW nih. Saya cuma nonton highlightnya doang. Jadi saya tahu siapa-siapa aja yang lagi feud yang apa, tapi nggak seintens WWE. Jadi kalau nanya, tapi kalau misalnya nanti ke depannya saya udah mulai enak nih, nyaman nih, ngonten WWE-nya kayak punya ritme yang bagus, saya lanjut ke AEW tentunya. Karena sebagai fans gulat, saya tuh nggak pernah membenci AEW, WWE atau apa. Saya tuh suka semua promosi gulat yang ada, kecuali yang ada Jey Uso-nya, enggak lah. Ini Bailey mana? Ini Bailey arahnya akan kemana ya? Bingung gue. Nah di situ letak asiknya. Saya senang melihat Bailey seperti ini karena akan sangat tidak tertebak. Kita bakal menyaksikan Bailey yang sangat labil. Itu kemarin saya kaget loh. My baby Lyra Valkyria dibilang idiot sama Bailey. Padahal sebelumnya mereka jalan bareng, ketemu Asuka dan Kairi Sane. Di ending dibilang idiot dong. Aduh, Valkyria aku ya gitu-gitu. Tunggu Sasha Banks return. Aduh. Mbak Mone ya dibikin overpower banget ya itu Mbak Mone ya. Bang, era terbaik menurut lo era Vince atau era menantunya? Era Vince lah, era Vince. Meskipun banyak yang ngeselin, setidaknya saya ngerasa era Vince, dan gak bisa dibandingkan juga karena Triple H tuh baru setahun lebih lah. Kalau Vince kan udah dari lama ya, jadi gak apple to apple buat ngebandingin ini. Tapi saya rasa di era Vince itu punya kelebihan gak bisa benar-benar diprediksi. Sementara di era ini saya bisa gampang memprediksi, kayak kemarin beberapa prediksi saya ada yang benar, terus ada beberapa hal yang bakal kejadian ternyata emang kejadian kayak gitu. Contohnya War Games saja lah ini. Dari awal saya udah bilang Vision itu kalau nggak ada Brock Lesnar sulit. Dan dari awal saya prediksi kalau member yang paling cocok dan paling pas buat ngisi spot terakhir Vision, Brock Lesnar. Kejadian, Roman Reigns kejadian. Udahlah, gampang banget WWE sekarang.
AEW harus bikin split brand sih, kebanyakan title. Iya, titlenya banyak banget. Kadang saya juga bingung, ini kok banyak banget yang megang title ya, kayak serasa mainan aja gitu, apa namanya, promonya gitu. Tapi ya jualannya kan di matchnya, jadi bagus-bagus aja sih. War Games kapan? War Games tanggal 30 hari Minggu, bro. Dia bilang tidak pernah dan tidak akan mau. Yang mana nih? Bang, lu tahu nggak pegulat yang mengubah dirinya ke cewek kalau nggak salah? Tyrex namanya. Oh, nggak tahu deng. Adam Cole kemana? Udah lama nggak kelihatan. Adam Cole tuh kan ini apa? Adam Cole itu, astagfirullah. Adam Cole itu kan udah bener-bener gak bisa gulat lagi. Tapi kecewa sih ngeliatnya. Cuman ya ini tuh kan urusan kesehatan, jadi nggak bisa di gimana-gimana gitu. Jadi ya, tapi never say never lah. Bisa jadi di masa depan udah bener-bener sembuh, bagus. Trio Judgment Day kenapa cuma jadi mid card ya, kayak Jedi dan Balor ring skillnya, terus Dominic skillnya. Karena sepeninggal Rhea Ripley, Damian Priest, Edge, ya isinya jadi mid card semua itu Judgment Day. Paling kemarin ada kesempatan ketika Liv Morgan udah mau dipush, tiba-tiba cedera, udahlah tenggelam lagi itu, dikubur lagi itu Judgment Day. Kapan ya Bianca return, pengen lihat. Oh iya, Bianca Belair. Royal Rumble. Karena Jade Cargill bakal feud dulu lawan Charlotte Flair kayaknya. Adam Cole West Talent, kerugian Raw dan SmackDown adalah nggak promosi Adam. Iya, dia itu talent yang bagus, tapi banyak kayak sekarang tuh kan WWE tuh banyak menyia-nyiakan talent-talentnya sendiri gitu, dari apa yang dari NXT tiba-tiba ditransfer ke promosi lain gitu. Karena Vince suka ngubah-ngubah ending seenak maunya. Nah itu di situ letak asiknya, bro. Ini Brock jadi lead vision setelah War Game enggak. Brock Lesnar itu tipe yang gak bisa punya faction dan gak bisa punya tim. Harusnya, bahkan saya berprediksi kalau di War Games nanti bakal chaos. Bisa jadi itu si Brock Lesnar nge-F5 semua orang itu. Bisa jadi itu. Tapi ya ada sedikit teasing pas kemarin SmackDown, hari kemarin pas live SmackDown. Kalau kalian lihat, Logan Paul masuk dengan entrance The Vision. Apakah ini menandakan kalau Logan Paul sudah resmi jadi membernya The Vision? Menarik ditunggu. Adam Cole sayang banget sih, padahal punya potensi di WWE malah disia-siain sama Vince. Vince mah kadang ngebookingnya seenak jidat gitu, jadi ya kadang ada beberapa talent yang dikubur tiba-tiba karena nggak suka aja gitu. Itu letak serunya. Bang, temen gue heran kok bisa ya acara stand gini sampai bisa ngebuat full stadion. Oke. Iqbal mode serius. Pertama, kita harus sadar kalau WWE itu adalah sport entertainment, hiburan, olahraga kalau bahasa Inggrisnya. Kalau yang namanya hiburan, kalau nggak di setting atau nggak di setup, nggak bakal seru dan nggak bakal jadi hiburan. Itu pertama. Kedua, di luar negeri itu semua orang udah berdamai kalau memang ini settingan, dan mereka bikin ini tuh sebagai hiburan. Dia kayak capek kerja nonton SmackDown kayak gitu. Jadi beberapa orang tuh mengikutinya bukan karena, tapi ada beberapa storyline yang bagus, ada beberapa pegulat yang memang mereka idolakan gitu, seperti misalnya Roman Reigns atau kalau enggak Rhea Ripley kayak gitu, pengen nonton aja kayak gitu. Jadi akan sangat sulit. Jadi dijelasinnya gini ke temen yang aneh gitu, kok banyak yang nonton, karena di Eropa sana atau di luar negeri sana ini tuh udah jadi sebuah culture, dan di kita masih denial. Dan saya tuh kaget pas bikin konten tentang WWE, masih banyak ternyata yang bilang settingan. Saya udah jelasin beberapa kali, gimana ini saya mau jelasinnya. Finn harusnya jadi jagoannya, kenapa dah di mid card in? Karena banyak
banyak yang hype-nya lebih seru dibanding Finn Balor. West Talent NXT era dulu yang masih ada ya DIY, ya bener. Logan Paul balik pada waktu doang gak sepenuhnya jadi agak aneh kalau tiba-tiba dia hilang di division. Iya. Bahkan Cena aja hampir pecah sama Vince, bener. Sid udah 4 kali ikut Wargame dan dia menang terus. Ituin fun fact-nya. Itu gak pernah kalah di Wargame. Dan nanti di Wargame selanjutnya dia bakal merasakan kalah. Tapi sayangnya yang bakal dipin kayaknya Jimmy Uso deh. Gini, 2 peran The Usos di War Games. Pertama Jey Uso, perannya adalah untuk nge-hype penonton buat yeet, dan Jimmy Uso buat dipin, udah itu doang. Kalau nonton ring skillnya nggak ada dah. Paling seru tuh pas NXT Invade Raw dan SmackDown gara-gara main roster kejebak di Arab. Nah, boleh tuh, ini salah satu yang seru juga ini. Vince banyak bikin pegulat talent yang disia-siain, salah satunya Sasha, bener. War Games di main roster kalah telak sama satu War Game NXT. Aduh. Pemain WWE sekarang yang ring skillnya paling bagus menurut lu siapa, Bang? Banyak sih. Saya bisa bilang yang baru aja di-mention Logan Paul juga bagus. Terus di tag team SmackDown pada bagus-bagus tuh, kayak DIY kayak gitu-gitu bagus. Axiom, Fraxiom juga bagus. JD McDonough juga salah satu yang saya tunggu. Terus siapa lagi ya? Ilja tuh gimana ya? Ilja tuh saya masih belum, mungkin Ilja itu saya belum banyak nonton matchnya lagi kemarin, tapi di Open Challenge udah 5 kali saya nonton Ilja, bagus semua matchnya. Tapi apakah itu efek karena Iljanya yang bagus atau oponennya atau lawannya yang bagus semua? Gila loh bro, lawan Rey Fenix, terakhir lawan JD McDonough, lawan Nathan Fraser juga bagus. Gue suka banget debat sama orang yang bilang settingan. Nah, debat aja terus bro, suka saya juga debat. Bang, mereka yang nonton di stadion udah tahu WWE settingan atau belum tahu bang? Rata-rata udah tahu sih, mereka udah tahu. Orang sana mah hal-hal gini mah udah pada tahu. Yang nggak tahu tuh bookingannya bakal seperti apa. Adam Cole itu ibaratkan Ansu Fati, langsung saja Ansu Fati, bener. Ansu Fati itu udah disia-siain. Tapi kan Ansu Fati juga nggak perform di Barcelona, tiba-tiba jadi coach Justin. Ini bahas bola ya. Sabar. Tim saya belum main ini, Manchester United. Nanti Liverpool kalah. City kalah. Rey Fenix ya. Axiom sih keren ya, benar tadi saya mention. Bang, apakah ada kemungkinan Pang main WrestleMania hari kedua? Pang itu pasti ada di WrestleMania karena udah ada udah ada iklannya juga, ditunggu. Bang, banyak yang bilang Crossroad itu finisher jelek dan nyuruh kok diganti, emang bisa ya? Bisa lah, bisa. Tapi sulit. Buat ganti finisher itu sulit. Karena udah jadi ikonnya pegulat itu sendiri. Dan saya tuh juga ngerasa mungkin satu-satunya hal yang bikin Cody terlihat kayak biasa aja itu finishernya. Kayak kayak gitu aja gitu, lemah banget gitu. Finisher Cody ya udah gitu doang gitu. Yang kita ngebayanginnya aja gitu. Sellingnya juga ya udah gitu. Yang bagus itu jujur yang saya sekarang suka matchnya, dan tiap ada dia match saya tonton, bener-bener tonton, Penta Mexican Destroyer bro, gokil itu. Ada Penta Driver, wah gila. Suatu saat pengen lihat The Shield masuk Hall of Fame. Iya bisa jadi kalau bisa jadi kalau si Dean Ambrose-nya balik, tapi bakal balik juga sih, ditunggu aja. Ada match kah bang? Match apa tuh bang? Kemungkinan Seth Rollins return kapan dan bakal balas dendam atau enggak menurut lo? Jelas lah, Moxley sekarang lagi kalah mulu bang, dia kemarin bisa balik. Enggak gitu konsepnya. Sekarang tuh lagi masa era dimana muter. Jadi bukan tiba-tiba ketika pegulat itu dibikin lemah jadi mau bakal return ke WWE, bukannya, udah siklus aja. Moxley itu sampai 2027, jadi ya sabar aja.
Oke, saya mau bahas sedikit tentang spoiler SmackDown. Bentar. Spoiler SmackDown minggu depan. Saya nggak bakal tampilin fotonya, tapi ada beberapa spoiler untuk menutup live saya. Pertama, Jey Uso mengalahkan Rusev di turnamen last time, turnamennya Cena. Ridho nggak kalian? Itu yang udah terjadi di SmackDown minggu depan, dan nggak tahu saya bakal bikin live reaction atau enggak. Kedua, Chelsea Green, perayaan Chelsea Green itu kacau gara-gara Jade Cargill. Kemudian The Miz ternyata yang menggantikan Sheamus untuk jadi lawannya LA Knight di last time turnamennya di ronde kedua. Ada Charlotte Flair yang mengalahkan Asuka untuk nanti advantage di War Games. Jadi kemungkinan yang menang advantage itu tim babyface karena Charlotte menang. Terus ada Solo Sikoa yang apa namanya? Intinya menang lawan tim Sami Zayn. Kemudian ada acara ditutup dengan Wyatt Six yang mengkonfrontasi Solo Sikoa dan Uncle Howdy return. That's all tentang minggu depan SmackDown taping. Dan saya jujur gak tahu bakal bikin konten atau enggak karena saya udah tahu spoilernya. Kenapa bang SmackDown minggu depan gak live? Karena minggu depan dikasih jatah libur para pegulat. Minggu depan itu Thanksgiving. Jadi itu hadiah buat para pegulat dan mungkin episode spesial Thanksgiving dari WWE untuk kita semua. Setuju nggak bang? Crossroads bakal bagus kalau yang nge-sell kayak Rollins waktu Rhodes versus Shield. Iya, Crossroads itu perlu selling yang bagus dari pegulat lainnya, pegulat lawannya. Kalau sellingnya jelek, itu Crossroads nggak bakal kelihatan bagus. Kayak kemarin contoh aja, yang pas Bronson Reed, ya udah kayak kelihatan. Emang sengaruh itu ya Crossroads sampai Bronson Reed nggak bisa ya bangun lagi gitu, count out gitu. Ya, harus punya apa namanya, yang bisa nge-selling bagus juga Crossroads ini, kayak gitu. Oke, that's all. Kayaknya udah semua nih. Saya juga mau pamit juga. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube. Jadi semua live ini akan saya upload di YouTube Iqbal Wrestling. Subscribe aja dan jangan lupa like juga. Makasih yang udah stay dari awal sampai akhir. Saya bakal insya Allah rutin live. Kalau nggak bahas WWE, kita main game atau apapun itu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you semua. Bye bye.